Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan sebagaimana biasa dalam kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan tentang pembelajaran kita, yaitu tutorial Excel untuk pemula bagian yang kelima. Sebelum tutorial ini dimulai, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru bergabung dan baru pertama kali melihat video ini. Dan juga saya mendoakan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel, yaitu conditional formatting ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kolom dalam tabel ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan conditional formatting untuk dua skala warna ya, two color scale. Kemudian yang selanjutnya, pada sebagian selanjutnya itu three color scale, kemudian data bar, kemudian juga yang untuk icon set. Di sini saya kasih keterangan untuk tanda angka minimum atau number minimum yang nanti kita akan masukkan di dalam fungsi two color scale, dan ini angka maksimumnya. Kemudian juga untuk three color scale, minimum, middle, dan maksimum. Kemudian untuk data bar di sini saya akan memasukkan angka 10 sampai dengan 100. Kemudian icon set mulai dari angka 50, 75, dan 100. Untuk lebih jelas rekan-rekan, mari kita mulai saja. Di sini langkah yang pertama, sebelum melakukan proses formatting, sering saya mengingatkan rekan-rekan, pertama kita harus melakukan lock terlebih dahulu terhadap sel yang akan kita lakukan proses formatting ataupun tindakan-tindakan lainnya. Nah, dalam hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memberikan warna di dalam sel-sel mulai dari B3 sampai dengan C16 ya. Oke. Pertama kita blok terlebih dahulu. Ini sudah saya blok. Kemudian kita klik conditional formatting. Setelah itu kita klik new rule ya. Nah, di sini seperti yang rekan-rekan saksikan, kita ditujukan kepada format all cell based on their value. Nah, di sini di format all cell based on their value ada format stylenya itu yang kita buka. Yang pertama two color scale, saya sudah siapin juga. Three color scale, kemudian ada juga data bar ya, data bar ini, dan juga icon set. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan two color scale. Di sini ketika two color scale, di sini kita ada pilihan minimum angka sama maksimum angka. Di sini di type-nya tertulis secara otomatis lowest value atau nilai yang paling rendah. Kemudian di sini di bagian maksimumnya highest value atau nilai yang paling tinggi ya. Nah, di sini kita diberikan pilihan. Nah, dalam hal ini saya akan memilih number untuk minimumnya, kemudian untuk maksimumnya juga saya pilih number. Nah, untuk value-nya kita bisa mengetikkan langsung di sini atau juga klik ini ya, klik tanda ininya apa untuk pemilihan rank. Nah, kita klik yang ini atau kita isi aja langsung ya, biar mudah ya, karena ini sama-sama aja ya. Nah, ini kan 10 langsung, atau juga ini kita delete dulu kalau memang mau klik yang ininya ya, yang tanda pemilihan rank, kita klik kemudian pilih angka ini. Oke. Nah, ini untuk nomornya udah ketahuan ya. Saat tadi kita pertama untuk minimumnya kita ketik angka 10, kemudian untuk maksimumnya kita pilih rank ataupun sel C2. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, kemudian untuk warnanya sendiri di sini kita tentukan warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya pilih warna biru di sini, kemudian supaya kelihatan ya perbedaannya saya pilih warna merah misalnya kan. Nah, atau jangan merah deh, warna ini aja, warna apa, krem ya. Nah, ini birunya biru yang agak kuat ya. Oke, setelah itu kita klik oke. Oke, ada komen. Nah, sebaiknya rekan-rekan diketik aja angkanya ya, jangan dipilih ranknya karena tadi ada komen juga. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini. Di yang minimum saya masukin antara angka 10, kalau 10 bagian warnanya. Nah, 10 itu warna biru tadi ya. Terus di sini saya masukin angka 100. Nah, 100 warna krem ya. Kemudian
Kalau seandainya di sini saya masukin angka 15, apakah warnanya sama atau berbeda? Nah, di sini masih sama ya. Coba kalau kita masukin angka 30 misalnya. Nah, di sini dia sudah mulai pudar warnanya nih. Terus di sini di bagian yang kolom angka tertinggi, nomor tertinggi saya masukin angka 80 misalnya. Nah, dia juga sudah mulai memudar nih warnanya ya. Setelah kita masukin lagi angka 45. Nah, di sini dia angkanya sudah mau mendekati ke arah bagian yang nilai maksimumnya. Coba sini saya masukin angka 60. Nah, ini sudah hampir berdekatan angkanya ya. Oke, saya coba masukin angka 50 untuk yang tengah-tengah. Kemudian di sini pun angka saya masukin angka 55 misalnya kan. Nah, ini warnanya sudah hampir mirip ya. Kalau rekan-rekan saksikan, ini saya akan zoom. Nah, ini angkanya warnanya sendiri itu sudah berdekatan gitu. Ya, yang tadi ini pure dari minimumnya warnanya biru dan yang maksimumnya warnanya krem ya, coklat, agak kecoklat-coklatan. Nah, ini ketika angkanya diubah, dia mulai memudar warnanya sesuai dengan nilai yang kita masukkan di dalam selnya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke semula ya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan yang 3 color scale. Nah, sebelum lanjutkan, pertama kita blok terlebih dahulu ya sel-sel yang akan kita melakukan formatting. Klik conditional formatting, kemudian pilih kembali new rule. Nah, di sini kita pilihannya ke 3 color scale. Nah, di sini ada 3 pilihan, minimum, midpoint, dan maksimum. Nah, untuk type-nya saya akan menggunakan number aja ya. Di sini ada pilihan ya, ada persen, ada formula juga jika seandainya memang kita memiliki rumus atau persentil ya. Nah, tapi untuk memudahkan kali ini karena kita dalam tahap belajar, sudah kita masukin number saja. Untuk midpointnya juga kita masukin number, kemudian maksimum juga kita masukin number, karena pada kenyataannya dalam kehidupan aslinya pun kita akan memasukkan angka-angka ya, sebagian besar ya, mungkin ada juga yang persentase. Nah, di sini saya akan memasukin angka minimumnya itu adalah 10 sesuai dengan tadi di kolom ini kita bikin. Kemudian untuk midpointnya 50, kemudian untuk maksimumnya adalah 100. Nah, ini warnanya sudah dipilihkan oleh Excel by System ya. Nah, ini kita akan coba ganti merahnya biar agak lebih menyala. Nah, kemudian di sini kita pilih yang kuning, kemudian kita di sini pilih yang hijau. Nah, setelah itu klik OK. Baik, sekarang kita akan coba masukkan dari angka minimum ya, 10. Nah, kemudian yang midnya 50, kemudian yang maksimumnya 100. Nah, ini seperti tadi warna-warna pilihan pas kita memasukkan di conditional formatting. Sekarang bagaimana kalau angkanya kita ubah menjadi 20 di sini? Nah, dia sudah mulai memudar ya. Kemudian di sini jadi angka 60 misalnya. Kemudian di sini jadi angka 90. Nah, ini warnanya sudah mulai memudar. Ini saya naikin jadi 30 misalnya. Kemudian di sini menjadi 55 misalnya atau 70. 70. Kemudian di sini menjadi 80. Nah, ini ketika kita melakukan angkanya berubah, selama angkanya mulai dari rank 10 sampai dengan 100, dia akan mendekati dengan angka-angka ataupun warna yang sudah tadi kita pilih ya. Di sini kita lihat manage rule. Nah, yang ini ya. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Jadi paling kecil minimum merah, terus ini mulai memudar mendekati kuning, dari kuning mendekati ke hijau gitu rekan-rekan. Sekarang saya coba masukin angka 40. Kemudian di sini saya masukin angka 55 misalnya kan. Nah, kemudian di sini angka masukin angka 75. Nah, ini warnanya pun sudah berubah. Oke. Terus sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu data bar. Ini kembali saya ingat untuk terlebih dahulu memblok ataupun memilih sel yang akan kita lakukan proses formatting. Setelah itu baru pilih conditional formatting, kemudian klik lagi new rule. Nah, di sini kita akan memilih data bar. Untuk data bar sendiri di sini ada beberapa pilihan ya. Pertama di sini ada show bar only. Jadi nanti angkanya kalau ini kita checklist ya, nanti angka yang kita masukkan di sel ini tidak akan ditampilkan. Nah, untuk sementara ini saya biarkan dulu kosong ya. Kemudian untuk minimum di sini ada pemilihan sel otomatis oleh sistem. Nah, kita akan lakukan manual ya. Nah, di sini untuk minimumnya kita masukin angka 10.
sebagaimana yang tadi kita sudah tentukan dari awal ya. Di sini bisa diubah ya rekan-rekan, mulai dari 0 juga bisa, dari 1 juga bisa ya. Dalam hal ini saya menggunakan angka 10. Kemudian untuk maksimumnya kita pilih number, kemudian angka 100. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada bar appearance ya. Jadi barnya itu dia itu sejenis balok gitu ya. Nah, di sini untuk fill-nya di sini ada pilihan. Untuk background-nya ada yang solid fill, ada juga yang gradient fill. Nah, kita untuk saat ini pilih dulu yang solid fill ya. Untuk colornya sendiri kita gunakan yang warna lebih terang ya, misalnya birunya biru terang. Kemudian untuk border itu adalah garis-garis yang melingkupi sel ini ya. Di sini tertulis no border, artinya kita tidak memerlukan garis karena ini sudah ada garis-garisnya di masing-masing sel. Nah, ini previewnya nanti akan kelihatan seperti ini ya. Kemudian kita di sini ada pilihan juga negative value and axis. Nah, di sini fill colornya jika ada seandainya ada angka-angka negatif. Nah, untuk saat ini kita nggak pakai dulu ya. Nah, setelah itu, setelah semuanya diisi, ingat ya, kita ini belum checklist show bar only ya, artinya kita angkanya juga akan ditampilkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita isi angka 10. Dia warnanya seperti isi angka 20 kan. Nah, 20 karena 10 tadi angka minimumnya ya, jadi dia 10 itu di angka minimum. Nah, sekarang 20, 30 misalnya nih, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini komplit ya untuk barnya ya. Nah, sekarang kita ingin mengubah ini tuh, kalau ini kan tadi solid fill. Nah, sekarang kita menginginkan ini menjadi gradient ya. Pertama kita blok semuanya, kemudian kembali ke conditional formatting. Nah, di sini kita jangan new rule tapi manage rule ya. Manage rule, terus pilih yang ini, kemudian kita edit rule. Nah, di sini kita pilih yang gradient fill. Nah, nanti dia warnanya akan berubah seperti ini ya. Untuk bar directionnya atau arah barnya itu dari, kalau di sini sesuai konteks ya. Tapi kita coba dulu sesuai konteks. Nah, kemudian kita akan checklist ini ya, show bar only, artinya angka-angka ini nanti akan dihilangkan. Nah, kemudian kita klik OK, apply, baru OK. Nah, sekarang kita bisa melihat bar-barnya itu atau balok-baloknya ini dia berwarna gradient ya, rekan-rekan. Nah, kemudian angkanya pun dihilangkan. Tadi barnya untuk bar directionnya dia berdasarkan konteks. Nah, sekarang misalnya kita akan mengubah. Di sini kembali pilih conditional formatting, kemudian manage rule. Nah, di sini klik, pastikan terpilih, kemudian kita klik edit rule. Nah, di sini coba kita untuk bar directionnya kita ganti menjadi left to right, dari kiri ke kanan. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Apply. Oke, ini kan masih sama left to right ya, artinya dari kiri ke kanan. Ini dalam posisi masih terpilih, kita kemudian coba kembali untuk manage rule. Pilih ininya, kemudian di edit rule. Nah, coba kita ganti dari right to left, dari kanan ke kiri. Nah, ini dia akan seperti ini. Coba kita klik OK, apply, OK. Nah, jadi dia menghitungnya dari kiri ke kanan ya. Jadi 10-nya itu dia 20-nya itu dari sini, itu rekan-rekan. Tapi mungkin bagi kita ini agak asing ya, tapi ada juga mungkin yang menggunakan seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi ke normal. Normalnya itu maksudnya dari secara konteks ini ya, untuk pilihannya itu secara konteks. Biarkan sistem yang menentukan. Oke. Nah, baik rekan-rekan, itu untuk data bar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke icon set. Nah, baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan melanjutkan kepada bagian yang ketiga, itu tentang icon set ya. Di sini saya sudah menentukan angka minimum 50, terus angka tengahnya 75 dan angka maksimumnya 100 ya. Pertama kita blok terlebih dahulu selnya, kemudian klik conditional formatting, setelah itu pilih new rule ya. Di sini kita akan memilih icon set. Nah, untuk icon set di sini ada bermacam pilihan ya, rekan-rekan silahkan mau pakai yang mana. Untuk saat ini kita pakai yang ini aja lah untuk contoh ya. Nah, kemudian di sini ada, di sebelah kanan ada tertulis show icon only.
Artinya si angkanya nanti tidak ditampilkan ya, cuma icon-iconnya aja. Tapi supaya kita tahu juga angkanya, untuk sementara ini kita biarkan ini dikosongin aja. Nah, untuk pilihan yang pertama ini dia akan berwarna hijau ketika nilainya lebih besar atau sama dengan 75 aja ya. Artinya ketika di angka 75 sampai dengan 100 dia akan mau berwarna hijau. Nah, ini untuk type-nya kita pastikan pilih number ya rekan-rekan. Kalau masih berupa persen nanti dia akan berubah terus, warnanya akan berubah-ubah. Kemudian bagian yang kedua ini lebih besar atau sama dengan, nah di sini kita tadi tulis 75 ya, ini kita tentukan number juga. Nah di sini kita tentukan lebih besar atau sama dengan 50. Artinya ketika ini nanti kurang dari 75 dan lebih besar dari 50 atau sama dengan 50 maka akan berwarna kuning. Nah yang kurang dari 50 maka dia akan berwarna merah. Oke. Sekarang kita coba di sini untuk angka 10 dia warna merah. Di sini angka 50 misalnya kan dia warna kuning, dan angka 100 ini kita tentukan untuk yang minimum, tengah-tengah, dan maksimum. Nah, sekarang kita akan coba masukkan angka 20 di sini. Dia masih merah. Di sini saya masukin angka 55. Dia tetap kuning. Di sini akan saya turunin jadi 90. Kuning tetap ya. Di sini 30. Ini 60. Di sini 80 ini kan. Di sini saya masukin 45. Di sini saya turunin menjadi atau 70 aja. Nah, di sini saya menjadi 75. Nah, dia tetap warna hijau karena tadi hitungannya lebih besar atau sama dengan 75. Nah, sekarang coba di sini kan tadi kurang dari 50. Nah, sekarang saya masukin angka 51 misalnya kan. Dia berubah kuning. Nah, di sini 74 misalnya ya, 74. Dia warna kuning karena kurang dari 75. Nah, kalau di sini saya masukkan 75, dia udah masuk ke warna hijau. Ya, rekan-rekan. Jadi tadi basisnya itu kurang dari 50 akan warna merah, kurang dari 75 dan sama dengan lebih besar dari 50 sampai dengan 75 akan jadi warna kuning ya. Kemudian yang lebih dari 75 akan menjadi warna hijau. Oke. Demikian rekan-rekan untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar tentang color scale ya, kemudian tricolor scale, data bar, dan juga icon set. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan bisa mempraktekannya dalam aktivitas sehari-hari. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.